Puluhan ribu surat suara untuk pemilu 2024 diketahui telah dikirim ke Taipei di luar jadwal pengiriman. Hal itu terlihat dari unggahan warganet TKI di Taipei, Taiwan, hingga viral di media sosial. Kejadian itu pun menuai polemik dan menimbulkan kekhawatiran tentang dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menegaskan saat ini tengah mendalami dugaan pelanggaran pemilu. Penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menegaskan, surat suara pemilu 2024 yang telah diterima WNI di Taiwan masuk dalam kategori surat suara rusak. Hal ini karena surat suara tersebut dikirim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) lebih cepat dari seharusnya. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta II, DKI Jakarta II, pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Semakin mendekatinya proses pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemilu serentak 2024 secara jujur dan adil. Menurutnya, bila ada kesalahan sedikit akan berdampak pada persepsi politik di mata publik. Semuanya kan mekanismenya kan ada semuanya. Sudah ada saksi di setiap TPS. Saksi dari kandidat presiden dan wakil presiden ada. Saksi dari partai-partai ada. Penghitungan suara juga terbuka, transparan. Boleh diklik, difoto, diambil gambarnya, semuanya terbuka, transparan. Terus kurang apa lagi? 14 Februari mendatang menjadi bagian sejarah Indonesia untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Pentingnya publik mengawasi pemilu ini sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bisa menciderai demokrasi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, 42 hari lagi atau kurang dari 2 bulan lagi, rakyat Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilu 2024 di 14 Februari. Kita akan memilih presiden dan juga wakil presiden dan juga anggota legislatif pastinya. Namun kemudian di tengah persiapan yang dilakukan sejumlah peristiwa ini terjadi seperti ditemukannya surat suara yang tiba lebih awal, surat suara rusak dan juga lain sebagainya. Lalu bagaimana publik bisa mengawasi agar penyelenggaraan pemilu ini berlangsung jujur dan juga adil dan tidak ada kecurangan yang terjadi. Pagi ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya ada Komisioner KPU Pak Idam Holik, ada juga Ketua Bawaslu Republik Indonesia 2017-2022 ada Pak Ahpan, dan juga ada anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Adisti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemudian yang menjadi viral dan juga menjadi sorotan adalah kok bisa ya kemudian 62.000 surat suara di Taipei ini kemudian sampai lebih awal, lebih cepat dari jadwal. Kemudian ada juga informasinya ini sudah dicoblos atau tercoblos begitu ya. Pak Idam, klarifikasinya seperti apa dulu?
Yang pertama saya ingin meluruskan dari apa yang tadi disampaikan tersebut bahwa pada dasarnya surat suara yang dikirim oleh KPU RI ke seluruh PPLN di 128 perwakilan di dunia itu sesuai dengan jadwal. Tetapi khusus kejadian di Taipei, PPLN mengirim surat suara pos surat suara pos kepada pemilih itu di luar jadwal. Mhm. Ya, kalau tadi itu seolah-olah surat suara datangnya lebih awal, tidak. Mhm. Surat suara itu datang ke kami kirim ke PPLN Taipei itu sudah sesuai dengan jadwal, Mhm. tetapi Kenapa PPLN sampainya bisa lebih awal ya? Atau karena takut pos tutup, libur Natal dan juga Tahun Baru atau seperti apa, Pak Idam? tidak lebih awal, memang sesuai jadwal. Ya, jadi KPU mengirim surat suara dari Jakarta ke Taiwan atau ke Taipei itu sesuai jadwal yang direncanakan oleh KPU. Hmm. Tetapi PPLN-nya inilah mengirim lebih awal kepada pemilih, gitu. Nah, karena Oke. beda, karena beda. Jadi PPLN Taipei mendistribusikan surat suara pos di luar jadwal yang telah ditentukan, bukan KPU-nya. Mhm. Oke, jadi PPLN-nya yang kemudian mengirimkan ke pemilihnya lebih awal begitu ya? Alasannya Ya, apa? waktu kami mengkonfirmasi hal tersebut karena pertimbangan long holiday. Ya, pertimbangan long holiday dikhawatirkan surat suara tidak sampai tepat waktu di jadwal. Memang di lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dijelaskan masa pemungutan suara pos itu dimulai tanggal 2 sampai dengan 2 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari. Hmm. Ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 itu adalah masa pengiriman surat suara pos. Nah, itulah yang salah dipahami. Sebelum mereka melakukan distribusi atau pengiriman surat suara pos kepada pemilih di Taiwan, mereka berkomunikasi dengan Panwaslu luar negeri Taiwan atau Taipei. Dan Panwaslu menurut informasi PPLN, Panwaslu mengamini rencana mensetujui pengiriman tersebut. Mhm. Itu yang perlu ditegaskan. Dan saya minta juga kepada Bawaslu lakukan pendalaman terhadap Panwaslu luar negeri Taipei. Mhm. Oke, itu yang kemudian saat ini tengah diusut begitu ya. Kenapa kemudian PPLN di Taipei ini sampai akhirnya lebih cepat mengirimkan surat suara dan sudah dicoblos berarti ya itu ya. Kalau tidak salah kalau dari video yang viral Sebagian sudah dicoblos. sudah dicoblos. Nah, Ya, itulah diulang atau kenapa. nanti bagaimana ini surat suara yang sudah dianggap rusak dikembalikan lagi? Mekanismenya nanti akan seperti apa? Ya, itulah kenapa dalam konferensi pers Ketua KPU RI dinyatakan bahwa surat suara yang telah dikirim itu sebagai surat suara rusak. Karena di dalam undang-undang itu ada 2 kategori surat suara yang bisa diganti. Yang pertama surat suara itu rusak, yang kedua surat suara salah coblos. Nah, berkenaan dengan 62.552 surat suara baik untuk jenis untuk jenis pemilu legislatif DPR RI, Dapil Jakarta 2 ataupun Pilpres dengan total 62.552 suara yang telah terkirim kepada pemilih di Taiwan, kami KPU akan menggantinya dan kami akan memberikan kode khusus. Oleh karena itu, kami pastikan tidak akan ada yang namanya double put, suara ganda. Karena nanti surat suara yang telah dikirim itu akan berbeda dengan surat suara yang akan dikirim pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Perbedaannya di mana, Pak Idam? Ada tanda khusus. Ada tanda khusus, itulah yang kemudian saat ini harus betul-betul diawasi, Pak Idam. Benar sekali. Oke, saya ke Pak Apan. Pak Apan, kasus semacam ini sanksinya seperti apa? Kalau dari Pak Rahmat Bagja mengatakan sanksi administrasi, KPU sendiri kemudian mendorong agar pengusutan benar-benar diusut untuk PPLN Taipei ini, Pak Apan. Terima kasih. Saya kira pertama KPU harus belajar dari pengalaman 2019 ya. Dulu 2019 ada di kasus semacam jenis inilah ya melalui pos ada di Malaysia itu kan. Sampai waktu itu kami harus mengeluarkan rekomendasi PSU mekanisme pos itu kan. Di luar negeri kan ada 3 mekanisme pemungutan suara di TPSLN, KPSK dan pos. Memang pos ini sering terjadi persoalan ya. Salah satu kemarin 2019 ada di Malaysia dan ini saya kira terulang. Menurut saya adalah Bawaslu harus bertindak bahwa ini ada dugaan kuat pelanggaran administrasi pemilu
soal tata cara, prosedur, mekanisme, tahapan yang tidak sesuai. Maka menurut saya Bawaslu segera aja menyidangkan lewat mekanisme adjudikasi ya, KPU-nya sebagai pihak terlapor atau terundang, kemudian PPLN juga sama, kemudian barangkali tadi Mas Idam mengatakan ini ada semacam pembiaran dari tanda kutip pembiaran dari pengawas luar negeri dan sebagainya, biar dituntas di situ di proses adjudikasi itu. Jadi siapa yang salah? Karena ini menurut saya jangan nanti ini menjadi presiden buruk dan ada nanti menjadi potensi pelanggaran-pelanggaran yang lain di dalam pemungutan di luar negeri ini. Saya kira ini bukan hal sepele ya, karena harus diperiksa ini seandainya dicoblos, siapa yang nyoblos, betul enggak? Ini sudah dikirim ke sana dan sebagainya ya. Saya sepakat tadi Mas Idam bahwa ini soal pengiriman dari KPU ke sana, oke, nggak ada masalah. Pengiriman dari PPLN yang ke pos kepada pemilih itu yang tidak benar. Menurut saya ini harus diselidiki betul dan harus diperiksa. Bawaslu punya kewenangan adjudikasi, saya kira sidangkan aja segera ya untuk membuka ini harus fair, harus jelas, transparan. Sanksinya akan seperti apa? Sanksi administratif itu memang ada 4 hal ya, tetapi di dalam hal ini yang bisa diterapkan barangkali adalah pertama memperbaiki tahapan ya, kedua teguran ya, karena yang lain saya kira 2 sanksi yang lain misalnya sanksi lainnya misalnya bisa sampai diskualifikasikan enggak ya, kemudian sanksi yang ketiga ada sanksi yang ketiga saya lupa, itu ada 4 sanksi, tapi 2 hal ini yang bisa dilakukan, sanksi teguran maupun sanksi memperbaiki tahapan, itu yang saya kira bisa dilakukan oleh Bawaslu. Dan saya kira segera ini harus ditindaklanjuti. Tidak cukup dengan investigasi, tapi dibuka sidang adjudikasi lah. Harus ada publik tahu. Ya. Harus ada sidang adjudikasi, benar-benar harus transparan. Jangan sampai kemudian kalau Pak Abhan bilang 2019 pernah terjadi, 2024 terjadi lagi. Nah kalau yang 2024 katanya karena takut posnya tutup, karena long holiday, masuk akal nggak sih? Pak Abhan? Kalau menurut saya, tadi Mas Idam sudah mengklarifikasi soal pengiriman ke sana lebih awal, saya kira nggak ada masalah ya. Iya, itu kalau itu nggak ada masalah. Tapi maksudnya dari di Taipei-nya untuk menyalurkan itu ke pemilih. Nah, itu yang salah. Itu tidak sesuai dengan tahapan dan mekanisme karena sudah ditentukan oleh tahapan KPU kan. Tadi tanggal berapa? 2 Januari baru bisa dikirim. Itu yang salah. Hari ini harusnya baru bisa dikirim. Harusnya baru bisa dikirim ke masing-masing pemilih melalui pos ini. Seharusnya seperti apa? Apakah kurang koordinasi atau seperti apa ini? Kok bisa sampai terulang lagi begitu? Mungkin ini ditanyakan ke KPU, ini saya nggak bisa menjawab apakah ini kurang koordinasi ya. Pak Idam, silakan. KPU sudah melakukan BIMTEK, berapa kali lah kepada PLN, baik KPU yang datang ke sana maupun melalui Zoom kan. Artinya tahapannya sudah dipelajari mereka itu kan. Ini yang kemudian dikhawatirkan Pak Idam, kurang koordinasi atau seperti apa sampai kok harusnya tanggal 2 Januari kalau tidak salah begitu ya Pak Idam? PPLN Taipei adalah salah satu peserta BIMTEK yang kami selenggarakan di Hong Kong. Ya, jadi mereka sudah kami berikan bimbingan teknis ya, dan kami juga tegaskan agar sesuai dengan jadwal. Nah, tapi ternyata terjadi human error dalam pemahaman penyelenggaraan pemilu oleh PPN Taipei ya. Itulah yang dalam konferensi pers Ketua KPU RI menegaskan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPLN Taipei. Mereka yang tadi sudah saya sampaikan karena ada faktor long holiday, terus juga disetujui oleh Panwaslu Luar Negeri Taipei. Ya, terus mereka punya prinsip lebih cepat lebih baik. Saya tegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak bisa menggunakan pandangan yang demikian. Dalam penyelenggaraan pemilu itu harus berkepastian hukum, di mana jadwal yang telah ditetapkan itulah yang dilaksanakan, tidak berdasarkan common sense. Itu yang kami tegaskan. Dan atas kejadian ini, Ketua KPU RI itu langsung bertindak tegas dan cepat untuk memastikan di 127 PPLN lainnya di seluruh dunia tidak melakukan hal yang sama. Dan hari ini tanggal 2 ya, PPLN di seluruh dunia akan mulai mengirimkan surat suara pos kepada pemilih sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Untuk yang di Taipei berarti diklarifikasi lagi nanti akan dikirimkan dengan surat suara, ada pembedanya, ada penandanya? Ada kode khusus. Ada kode khusus di surat suaranya? Ada kode khusus yang dengan tujuan agar tidak ada double vote
surat Oke. suara ganda. Kode khususnya seperti apa? Bisa diungkap atau? Ya, yang jelas ada kode khusus yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Oke, dan pengawasannya harus tetap ekstra dong? Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas luar negeri. Ya, Ah. saya yakin Bawaslu ataupun Panwaslu luar negeri Taipei melakukan hal yang seperti yang tadi Mbak sampaikan. Nah, yang surat suara yang dianggap rusak itu dikembalikan lagi atau ya udah nggak akan dikirim lagi gitu? Ya, surat suara yang dianggap rusak ya itu tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan. Yang dikembalikan itu hanya surat suara yang dikirim pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Bagaimana kalau surat suara itu dikembalikan? Ya dinyatakan tidak sah. Oke, Mbak Titi, seperti apa? Anda menanggapinya ini apa ya? Bisa dikatakan yang kemarin pemilu 2019 terulang lagi di 2024 ini. Ya, tipologinya agak berbeda ya. Kalau di 2019 jajaran Pak Abahan itu pernah menemukan juga surat suara bahkan yang salah kirim ya Mbak Adisti, ada 2.400-an surat suara yang harusnya dikirim ke Tawau, Manila, malah terkirim ke Hong Kong begitu. Dan di 2019 juga ada problem surat suara yang tercoblos dengan indikasi tidak wajar di Selangor dan itu dinyatakan tidak bisa dihitung. Nah, memang surat suara via pos ini dari 3 metode, yaitu TPS luar negeri, kotak suara keliling, dan juga pos, mengandung risiko yang lebih besar. Karena soal pertama misalnya validitas penerima alamat, lalu juga aspek rahasia dan akuntabilitas yang memang tidak bisa dipastikan sama seperti di TPS luar negeri. Soal siapa yang mencobloskan sepenuhnya proses antara pemilih yang menerima surat suara dan kemudian eksekusi yang dia lakukan begitu. Nah, terkait soal ini saya setuju tadi dengan Pak Abhan. Saya kira kalaupun ada pelanggaran administratif pemilu itu bukan hanya oleh PPLN dan KPPSLN, tetapi juga Panwaslu luar negeri. Tadi Ya. Pak Idam sampaikan Karena sebab dia pengiriman memberikan izin juga ya? Ya, betul. Karena di peraturan KPU itu di pasal 44 ayat 3 disebutkan peraturan KPU 25 2023, pengiriman surat suara via pos itu disaksikan oleh Panwaslu luar negeri. Nah, kalau dalam hal ini memang ada persetujuan, artinya dua pihak ini sama-sama melakukan pelanggaran administratif pemilu. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Puadi, anggota Bawaslu, penyelesaiannya dikawal oleh Panwaslu luar negeri. Loh, tidak mungkin orang yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran administratif melakukan penanganan pelanggaran ataupun penyelidikan begitu ya. Harusnya di grounded dulu kan? Betul. Ya, betul. Istilah grounded itu memang penting ya. Dan saya juga setuju supaya ini terang benderang, Bawaslu itu jangan lagi kemudian rekomendasi karena dia punya kewenangan yang namanya penanganan pelanggaran administratif pemilu, daripada misalnya narasinya berbeda di ruang publik. Bawaslu menyatakan bahwa itu surat suara bukan surat suara rusak, tapi KPU sebagai pihak pelaksana pemilu menyatakan itu surat suara rusak, supaya ini tuh tidak menjadi diskursus di ruang publik yang menciptakan spekulasi baru. Ya, Bawaslu putuskan dong. Kan dia punya otoritas sehingga juga kepastian itu didapat oleh KPU dan semuanya menjadi terang benderang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya kira memang soal pemilu via pos ini tidak usah kita yang pemilu di luar negeri. Beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu via pos di dalam negerinya saja, contohnya Amerika Serikat ya, soal pemilu via pos itu jadi kontroversi, terutama soal validitas ya, soal kebenaran memang surat suara itu diterima, dieksekusi oleh pemilih yang terdaftar tersebut. Nah, di luar negeri itu kan sepenuhnya soal alamat itu walaupun sudah dimutakhirkan dalam proses pemutahiran data pemilih. Jadi ketika pemutahiran data pemilih pun Mbak Adisti itu sudah terkategorisasi 3 pemilih. Pemilih yang akan mencoblos via TPS luar negeri, via kotak suara keliling, dan via pos. Nah, soal misalnya nanti itu akan diterima dan betul-betul dicoblos ya bergantung pemilihnya ada atau tidak kan kira-kira begitu. Tapi pengalaman selama ini salah satu permasalahan yang banyak dihadapi adalah banyak surat suara via pos yang return to sender atau kembali kepada pengirim karena memang orangnya sudah pergi atau tidak ada lagi. Tapi yang dikhawatirkan dari surat suara yang sekarang, contohnya begini Pak Idam, sudah ada warga negara kita yang mencoblos dan dia menganggap bahwa mungkin dia tidak terinformasi dinamika hari ini ya.
Jadi dia sudah kembalikan dan kemudian ada pengiriman surat suara baru. Nah, di surat suara yang baru itu dia tidak terinformasi atau kemudian tidak termutakhirkan bahwa yang sudah dia kirimkan sebelumnya itu invalid begitu. Nah, hal-hal seperti ini harus diantisipasi karena kita tidak ingin pemilih di luar negeri itu kehilangan hak pilihnya akibat distorsi informasi. Karena pembelajarannya Mbak Disti, kalau PPLN saja yang sudah di BIMTEK, yang sudah disupervisi oleh KPU, Bisa itu bisa diskoordinasi. offside, ya betul, bisa menyalahi aturan Aha. atau kemudian menyimpangi ketentuan administratif pemilu. Pemilih kan tidak semuanya Paham. aware atau kemudian betul-betul mengikuti proses seperti kita di dalam negeri. Nah, mereka ada yang memang bekerja di sektor informal misalnya rumah tangga begitu ya, ada juga yang profesional. Apakah betul mereka betul-betul update dengan akan ada surat suara pengganti dan seterusnya. Nah, situasi hari ini saya kira menjadi tantangan baru bagi KPU untuk memastikan informasi ini terdistribusi dengan baik dan tidak ada pemilih yang lantas kehilangan hak pilihnya. Begitu, Mbak. Oke, Pak Idam, untuk sosialisasi di Taipei sendiri seperti apa? Jangan sampai kemudian betul kalau kata Mbak Titi, jangan sampai kemudian pemilih di sana begitu ya tidak tersosialisasikan dengan baik kalau misalkan surat suara yang kemarin itu invalid. Ya, berkaitan dengan apa yang tadi telah dikemukakan oleh Mbak Titi, itulah yang telah dilakukan oleh PPLN Taipei, yang dimana PPLN Taipei melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi secara masif kepada seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT di Taipei. Ya, dan kita ketahui hari ini pada umumnya pemilih diaspora atau pemilih luar negeri itu adalah terkategori sebagai connected voters atau pemilih yang terhubung karena mereka pada umumnya menggunakan smartphone sehingga proses penyampaian informasi secara masif, sistematis, dan terstruktur itu lebih memungkinkan pada hari ini. Dan PLN Taipei telah melakukan hal tersebut, menginformasikan ini secara utuh kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Oke, itu tadi yang kemudian juga sudah disampaikan soal yang kemudian juga menarik perhatian saya adalah soal tadi Mbak Titi bilang Panwaslu begitu ya, Panwaslu yang memang seharusnya kemarin ini terlibat begitu seharusnya di grounded dulu, tidak mungkin kemarin terlibat masih melakukan tugasnya begitu. Itulah yang kemudian menjadi perhatian saya gitu. Nah, sebenarnya kami juga sudah mengundang Bawaslu Republik Indonesia, namun sampai detik ini kemudian tidak ada atau belum ada tanggapan untuk kita bisa, sayang sekali ya, seharusnya juga kemudian ada penjelasan dari Bawaslu RI. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan adalah soal ini, menjaga harapan di tengah ketidakpastian, Mbak Titi. Nah, pengaruhnya apa Mbak Titi untuk legitimasi pemilu dengan adanya jangan sampai kemudian ini kan noda setitik begitu ya? Iya, Pak Presiden kita itu di 2 kali konsolnas KPU tuh pesannya konsisten. Yang teknis kalau tidak dikelola dengan baik bisa jadi politis. Itu betul sekali. Karena kita berada di dalam kompetisi yang sangat kompetitif, hal-hal yang dimaksudkan tidak demikian atau kemudian akibat kelalaian, kecerobohan, ketidakprofesionalan, itu mudah sekali kemudian menimbulkan kontroversi dan spekulasi menjadi titik mula keraguan atas profesionalitas penyelenggara pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan eksesnya bisa kemana-mana, terutama di tengah penggunaan media sosial yang disinformasi itu bisa dengan mudah beredar. Dan di beberapa pemilu terdahulu, KPU, Bawaslu menjadi sasaran dari banyak informasi bohong. Jadi ini mitigasi risikonya harus cepat dan yang kemudian juga kontra narasinya harus menggambarkan fakta yang sebenarnya. Yang berikut juga yang saya kira harus dievaluasi adalah penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu meskipun pemilihnya tidak banyak. Misalnya ini via pos itu kan 31.276 ya, kali 2 surat suaranya karena ada DPR dan Presiden. Tetapi memang ikhtiar, upaya dan pengawasan kita itu harus ekstra karena kita terpengaruh oleh jarak, koordinasi dan lain sebagainya. Saya yakin ya, pasti ada forum komunikasi atau koordinasi supervisi antara KPU dan PPLN serta KPPSLN di Taipei. Nah, ini juga perlu ditelusuri Pak Idam melalui mekanisme pengawasan internal di KPU. Ini bocornya ada di mana?
Apa iya misalnya pengiriman surat suara yang jumlahnya tidak sedikit 31.276 betul-betul dilakukan dengan intensi atau kemudian inovasi sepihak dari PPLN? Ataukah memang ada kontribusi dari internal KPU RI, mungkin bukan komisioner tapi jajaran sekretariat yang kemudian juga mengetahui dan kemudian menyetujui itu? Karena ini soal bisnis proses yang tidak sederhana, Mbak Adisti. Kok saya kira ya, Jumlahnya banyak betul begitu ya, betul, sistematis sekali gitu. betul, karena komunikasinya saya yakin pasti PPLN itu tidak serta-merta mengelola sesuatu yang besar begitu saja ya. Apalagi yang saya tahu di KPU itu ada sistem teknologi informasi logistik atau SILOG, di mana pergerakan logistik itu setahu saya itu mesti semuanya termonitor. Berarti kalau ini terjadi tanpa supervisi dan kemudian terbiarkan, ada distorsi di dalam sistem internal KPU yang itu juga harus dibenahi dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Jadi pesan Presiden itu saya kira sangat relevan karena sekali lagi kita berada di tengah disrupsi informasi teknologi, hal yang benar saja bisa kemudian dispekulasikan menyimpang, apalagi kemudian ada ketidakprofesionalan yang berdampak pada misalnya peredaran surat suara dan juga bisa jadi akan berpengaruh terhadap animo publik atas proses yang berlangsung. Nah, ini yang memang respon cepat dan juga komunikasi publik KPU serta gambaran soal akuntabilitas tindakan yang sudah diambil itu menjadi penetralisir saya kira yang bisa meluruskan proses yang akan berlangsung nanti. Oke, kasus-kasus semacam ini begitu ya kan mencuat begitu ketika kita tahu viral di media sosial, barulah kita ternyata seperti ini gitu. Ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi juga bagi KPU dan juga Bawaslu tentunya, dan evaluasi apa yang nantinya akan dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu. Jangan sampai kemudian kita tetap harus menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Jangan sampai ada keraguan soal legitimasi, tapi kita akan bahas usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana kemudian menjaga agar pemilu ini jujur dan juga adil, karena ada sejumlah temuan-temuan, salah satunya adalah soal surat suara yang kemudian sudah terdistribusi sampai ke pemilih di Taipei begitu, yang memang seharusnya baru terkirim, harusnya dikirim di 2 Januari atau hari ini. Kita masih membahasnya bersama dengan ada Komisioner KPU Pak Idam Holik, dan juga ada dari mantan Ketua Bawaslu ada Pak Apan, dan juga ada Mbak Titi. Saya ke Pak Apan. Pak Apan, ini menarik ya, Panwaslu yang sebelumnya kemudian mengizinkan begitu ya dengan alasan long holiday, apakah ada tindakan kok bisa kemudian masih bisa mengawasi soal yang di Taipei ini? Seharusnya seperti apa? Ya, seharusnya ini KPU dan Bawaslu juga bertindak untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara ad hoc ya. Jadi sesuai dengan aturan bahwa penyelenggara ad hoc ini bisa penanganan kode etiknya, dugaan pelanggaran kode etik bisa ditangani oleh atasan langsung. Kalau untuk luar negeri, maka atasan langsungnya adalah KPU RI dan Bawaslu RI. Artinya mereka bisa langsung memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ini. Kalau memang ini kategori dugaan yang berat, saya kira bisa putusan pelanggaran etiknya adalah pemberhentian dengan tidak hormat, baik di jajaran KPU, PPLN maupun pengawas luar negeri kalau tadi ada keterlibatan. Menurut saya ini untuk memberikan kepercayaan publik di luar negeri itu kan, soal di pemungutan suara di luar negeri. Jadi bisa dilakukan itu. Di samping sembari Bawaslu segera untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi melalui proses adjudikasi tadi itu. Itu 2 hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu dan. Berarti bisa langsung diganti dong, Pak? Bisa menurut saya bisa dilakukan dugaan pelanggaran kode etik. Kalau memang sanksinya berat, bisa berhentikan langsung diganti. Saya kira ini masih ada waktu kan. Jadi seandainya Pak Idam misalnya khawatir nanti bintek macam masih ada waktu lah itu kan. Dan sesuai dengan tingkat kesalahan KPP. Tapi mungkin nggak dengan injury time saat ini? Masih ada waktu saya kira itu ya. Oke, Mbak Titi tanggapannya? Ya, Mbak Adisti, ini bukan soal tidak tertib administrasi saja ya, tetapi ini juga soal kerugian keuangan negara yang tidak sedikit. Jadi profesionalisme yang dampaknya itu besar, bukan hanya pada kepercayaan publik, tapi juga keuangan negara. Bayangkan loh,
tadi 31.276 lembar surat suara yang kalau kita baca keputusan KPU soal surat suara rusak dalam proses distribusi, itu kriterianya tuh tidak masuk gitu. Tetapi karena ketidakprofesionalan dan kemudian ada distorsi yang harus ditelusuri, apakah ansih itu keputusan mereka atau ada andil dari pihak otoritas yang lebih tinggi, itu keuangan negara tuh dirugikan begitu. Dan ini dampaknya bisa buruk. Sekarang akuntabilitasnya, kalau ada pemeriksaan dari BPK misalnya, apa akuntabilitas kita membenarkan itu? Dan harus ada koreksi, ada sanksi, tindakan atas kemudian perbuatan tidak profesional tersebut. Saya kira ini yang memang bagi saya ya, sebagai warga yang walaupun kontribusinya tidak besar bagi pembiayaan pemilu, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Bayangkan akibat misalnya tidak tertib administrasi, tidak patuh pada aturan. Saya baca peraturan KPU 25 2023 itu ditandatangani ditetapkan oleh Ketua KPU 18 Desember 2023. Tetapi distribusi logistik tahap pertama itu sudah dilakukan oleh KPPSLN pada tanggal PPLN Taipei juga ya, itu pada tanggal 18 Desember. Artinya di hari regulasi itu muncul, mereka sudah mengirimkannya ke alamat dalam gelombang pertama. Lalu gelombang keduanya 25 Desember. Nah pertanyaannya kok bisa ya? Ini dikirim ketika regulasi hari hanya keluar yang mengatur tahapan-tahapan jadwal itu tadi Mbak Disti, itu ada di peraturan KPU 25 2023, 18 Sudah jelas Desember. aturannya. Betul, tetapi di hari peraturan itu keluar, di hari itu juga mereka mengeksekusi. Jadi saya kira untuk sebuah kerja tahapan luar negeri yang itu besar loh, karena di luar negeri itu ada yang disebut dengan KPPSLN POS, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri POS, yang bertugas memang mengelola soal pemungutan suara via POS. Nah, saya kira kok kayaknya kalau ini tidak ada supervisi sama sekali, sepertinya agak sulit begitu ya. Nah, ini yang Pak Idam nih harus telusuri gitu. Kalau sepengetahuan saya komunikasi teman-teman itu, mereka pasti punya WhatsApp group dan saling mengupdate perkembangan dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini ke depan memang lagi-lagi pesan Presiden itu sangat benar. Yang teknis itu bisa jadi politis kalau kemudian tidak terkelola dengan baik, lalu kemudian respon kontra narasinya kurang meyakinkan dan kemudian publik akhirnya berspekulasi kemana-mana. Kita tidak ingin spekulasi ini kemana-mana. Pemilih di luar negeri walaupun jumlahnya hanya 1,7 juta, tapi itu tidak bisa disebut hanya ya. Mereka juga warga negara Dan yang punya hak patut yang sama. mendapatkan pelayanan terbaik. Betul sekali. Pak Idam, evaluasi apa yang kemudian harus segera dilakukan? Yang pertama saya ingin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, bahwa ada dugaan keterlibatan dari staf sekretariat di KPU. Kami nyatakan itu tidak benar sekali ya. Itu tidak benar. Jadi memang PPLN Taipei ini dalam melakukan distribusi di dua tanggal 18 dan tanggal 25 Desember, itu tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak KPU RI di Jakarta. Itu yang perlu kami tegaskan. Tidak ada komunikasi terlebih dahulu? Tidak ada komunikasi sama sekali dengan kami di Jakarta. Setelah kejadian tersebut, kami langsung menghubunginya dan Ketua KPU RI langsung mengambil tindakan tegas kepada PPLN Taipei. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Jadi penting untuk kami luruskan. Ya, yang jelas kalau hari ini kami melakukan penggantian surat suara yang telah terkirim tersebut karena kami ingin pastikan bahwa pemilih dalam memberikan suaranya itu di jadwal yang telah ditentukan, bukan di luar jadwal yang telah ditentukan. Kenapa? Ketika dikirim tanggal 18 Desember, tanggal 25 Desember, maka di hari kemudian setelah pengiriman tersebut, pemilih potensinya sudah bisa memberikan suara melalui surat suara tersebut. Nah, ini yang perlu kami luruskan. Oke, untuk soal itu kalau tadi kita sudah membahas soal bagaimana permasalahan di luar negeri begitu yang kemudian harus dievaluasi. Nah, untuk di dalam negerinya sendiri untuk pendistribusian logistik seperti apa, Pak Idam? Karena ini kan kalau tidak salah ada sisa 42 hari lagi menjelang 14 Februari 2024 khususnya di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan dan juga terluar.
Insya Allah proses distribusi logistik untuk dalam negeri itu akan tepat waktu karena hari ini progresnya juga sangat baik ya, yang dimana hampir mendekati angka 100% proses distribusi logistiknya. Insya Allah dari sisi proses distribusi logistik dari KPU kepada KPU Kabupaten Kota itu tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan pada saat distribusi logistik dari KPU Kabupaten Kota kepada PPK itu berjalan lancar karena tidak terhalang oleh faktor cuaca ataupun alam. Oke, evaluasi yang segera dilakukan, harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Ya, yang jelas ketika kejadian tersebut KPU langsung mengambil tindakan tegas. Ya, sudah pasti karena tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial. Sudah pasti evaluasi itu dilakukan. Oke, Mbak Adisti kalau boleh tanya ke Pak Idam, Silahkan, untuk silahkan. surat suara pengganti yang akan dikirim via pos itu Pak, berarti durasi pengirimannya akan dilakukan antara 2 sampai 11 Januari ya Pak ya? Ya, mulai Ya. hari ini berarti ya? Mulai Oh, hari oke. ini. Oke, berarti surat suaranya sudah tiba juga untuk penggantinya di Taipei ya Pak, untuk Sudah distribusi dikirim. ya? Sudah dikirim dengan kode khusus kalau kata Pak Idam ya? Ya. Oke, Pak Abhan pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu kala itu begitu ya. Melihat ini semua, melihat permasalahan ini, evaluasi seperti apa yang segera harus dilakukan? Pertama ini bahwa KPU kan punya prinsip di dalam logistik ini ya, ada 5T ya, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan juga tepat sasaran, dan juga hemat anggaran. Saya kira itu yang menjadi prinsip bagi KPU, dan ini harus menjadi pegangan betul. Menurut saya bahwa saya sepakat bahwa ini logistik ini bukan hanya persoalan dalam luar negeri aja, tapi dalam negeri saya kira perlu diantisipasi bagi jajaran KPU. Karena begini bahwa alokasi waktu pengadaan logistik pemilu 2024 ini jauh beda dengan pemilu 2019 ya, karena ini menyangkut dengan soal alokasi waktu kampanye. Pemilu 2019 alokasi kampanye cukup panjang 203 hari. Implikasinya adalah pengadaan logistik cukup panjang. Tetapi dengan pemilu 2024 alokasi kampanye hanya 75 hari, maka waktunya sangat pendek gitu kan. Bahkan KPU juga ada Perpu 1 atau Perpu 222 yang mengundurkan masa kampanye jadi 25 hari setelah DCT, dan untuk pileg dan pilpres 15 hari itu dalam rangka untuk menambah alokasi waktu itu kan, karena alokasi itu 75 hari. Saya kira ini yang harus diantisipasi ya, karena begini, 2019 dengan alokasi waktu yang cukup panjang 203 hari, asumsinya waktu logistik panjang, itu masih ada persoalan. Di dalam negeri masih ada persoalan. Mungkin Pak Idham ingat ya, karena sama-sama dulu di penyelenggara juga ya. Sampai jenis logistik KPU itu ada 27 jenis logistik saya kira. Ya, ada 27 jenis logistik ya. Ada 3 kategori. Sampai dulu 2019, hal yang menurut saya sebenarnya sepele tapi itu urgent ya. Formulir plano itu pun ada yang tidak dapat itu di TPS itu padahal hal yang sepele bisa dijak lebih awal itu, tapi nyatanya ada, sampai akhirnya petugas KPPS itu kalau di sampingnya ada toko buku bisa beli itu kertas manila plano lah kira-kira, tapi nggak ada, sampai akhirnya bekas spanduk kegiatan KPPS misalnya itu bisa jadikan formulir plano ya. Saya kira padahal ini formulir C plano itu hal yang vital sekali ya, urgent, karena penghitungan suara awal yang sistem tali-tali itu ya di plano. Ya saya kira ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman KPU karena alokasi waktu itu. Yang kedua adalah mekanisme manajemen logistik ini kan dari mulai perencanaan, kemudian pengolahannya, kemudian sortir ya, kemudian distribusi. Saya kira ini ya harus diantisipasi betul. Saya mungkin gini ya, harus soal sortir waktu. Sortir ini waktunya saya kira dengan alokasi waktu yang pendek, sortir juga pendek. Jangan sampai nanti di dalam negeri banyak tertukarnya surat suara antar dapil. Pemilu tiap pemilu masih ada soal tertukarnya surat suara antar dapil. Dan ketika ini proses adalah sistem terbuka proporsional, ini merugikan bagi caleg ya. Karena biasanya ketika surat tertukar antar dapil, KPU akan keluarkan surat. Itu dikonversi menjadi sah surat suara partai itu kan. Ini kan bagi sistem proporsional sangat merugikan bagi caleg. Nah ini harus diantisipasi. Sortir sejauh mana bisa memastikan
bahwa distribusi logistik tepat tadi sasaran. Jangan sampai misalnya Jawa tertukar antara dapil dengan Sumatera. Udah ini runyem kira-kira itu kan. Karena persoalan dapil di pemilu pileg ini kan banyak ya. Beda dengan pilpres. Dapilnya satu wilayah Nusantara, tapi di pileg dapil kabupaten pun ada kecamatan dan sebagainya. Provinsi ada kabupaten dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi 5 prinsip tadi yang digariskan oleh KPU harus menjadi pedoman bagi KPU, dan Bawaslu tetap harus mengawasi dengan maksimal ini. Saya kira itu. Mbak Titi, ini kan juga tadi kita sudah menyoroti soal penyelenggara pemilu, kemudian pengawas pemilu begitu. Nah, bagaimana kemudian publik bisa turut serta berkontribusi mengawasi pemilu 2024 agar kemudian pemilu 2024 ini berlangsung jujur dan juga adil? Ya, tentu saja masyarakat kita semua perlu secara proporsional menilai proses yang berlangsung ya Mbak Adisti. Mengelola pemilu 2024 sebagai pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia dengan kombinasi keserentakan dan sistem pemilu yang juga kompleks memang tidak mudah. Jadi itu harus diakui. Dengan waktu yang terbatas juga apalagi ya Mbak Titi. Betul. Jadi ada kondisi objektif yang memang KPU saat ini, Bawaslu saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berlipat daripada pemilu-pemilu terdahulu. Tetapi itu memang menjadi tantangan yang harus mampu dikelola dengan baik. Oleh karena itu keterlibatan para pemangku kepentingan, mitigasi risiko, lalu juga contingency plan atau rencana antisipatif itu diperlukan untuk terbangun dengan baik. Kita sebagai publik bisa apa? Tentu saja kita perlu mengawal proses ini, mengingatkan, dan kemudian misalnya seperti warga negara di Taipei ya, itu bagus sekali. Mereka datang menerima surat suara, antusias, dan kemudian memposting. Artinya mereka ikut mengabarkan kepada publik, ini loh KPU tuh sudah mengirimi saya surat suara. Dan dari sana yang maksudnya tadi adalah bagian dari antusiasme mengabarkan bahwa surat suara sudah sampai, mereka jadi ketahuan kan kalau surat suara itu dikirim lebih dahulu. Nah, sekarang yang harus dipastikan adalah bahwa 31.276 amplop yang harusnya terkirim kembali itu betul-betul di tanggal 2 sampai 11 Januari itu memang terkirim sebagaimana jadwal yang sudah ada, dan tidak ada yang kemudian terhambat untuk menerima surat suara via pos. Yang di dalam negeri saya kira ini memang Mbak, ini bagian dari distribusi logistik. Bayangkan 1,2 miliar lembar surat suara harus didistribusikan kurang dari 3 bulan ke 823.220. Ada pakar yang mengatakan, pakar pemilu global namanya Peter Urban, kalau situasinya selalu seperti ini, tantangan surat suara tertukar, surat suara kurang, surat suara datang tidak tepat waktu, itu pasti akan terjadi. Tahun 55 saja yang lebih sederhana, itu ada puluhan kabupaten kota tidak bisa ikut pemilu berbarengan karena surat suaranya terhambat, apakah karena iklim, karena hambatan distribusi gitu ya, teknikalitas transportasi dan lain sebagainya. Nah, mitigasi dan kemudian antisipasi atau contingency plan ini, rencana antisipatif ini yang dibutuhkan oleh KPU sehingga jajaran di bawah itu bisa terpahamkan dengan baik. Misal, kita tidak mengharapkan ada surat suara tertukar ya Mbak Adisti. Tetapi bagaimana kalau surat suara tertukar? Bagaimana kalau surat suara datang terlambat? Harus seperti apa? Belum lagi persoalan-persoalan ini Mbak, di 2019 kami temui misalnya karena saya pemantau pemilu pada waktu itu, ada surat suara terlambat datang di Tangerang Selatan. Itu narasinya adalah, ini pasti terlambat gara-gara di sini kubunya 0 ini ya gitu. Jadi mudah sekali itu dipolitisir. Bahkan itu yang kemudian menambah beban para petugas untuk bekerja di bawah tekanan. Nah, kita harapkan hal-hal seperti ini setidaknya mitigasi risiko dan rencana antisipatif itu betul-betul dimiliki secara baik oleh KPU. KPU sekarang sudah memberikan pelatihan kepada 7 anggota, sudah menggunakan teknologi penggandaan begitu ya untuk mengurangi beban. Nah, hal itu juga sepatutnya ditopang oleh distribusi logistik yang tepat waktu, tidak tertukar, tepat spesifikasi begitu ya, tepat jenis dan seterusnya. Dan masyarakat juga jangan mudah terprovokasi. Kita kawal, kita ikuti prosedur. Kalau memang ada penyimpangan, dilaporkan begitu ya. Jangan membangun opini di luar kemudian hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oke, kita tahu betul apa yang saat ini dilakukan oleh KPU ini harus dilakukan secara sempurna ya Pak Idam ya. Walaupun memang rumit dan juga
waktu yang terbatas gitu ya. Waktunya terbatas sekali, harus disebar, harus didistribusikan benar-benar sampai begitu ya di wilayah-wilayah yang memang seharusnya. Nah, kalau surat suara ini sampai tertukar begitu kan, masalah-masalah yang ini yang timbul begitu ya di kemudian hari begitu, sudah ada langkah mitigasi dan antisipasinya? Ya, yang jelas sebelum Mbak Titi mengemukakan itu di forum pada pagi hari ini, ataupun Pak Abham mengemukakan kasus di 2019, itu jauh-jauh hari sudah kami pikirkan dan sudah kami lakukan kajian, serta bagaimana kami harus melakukan mitigasi ya. Dan kami pastikan ke depan itu harus lebih baik, yang dimana apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Abhan maupun Mbak Titi itu tidak terulang kembali. Ya, kalau beliau pada pagi hari ini menyampaikan kembali, ya ini adalah tantangan bagi kami untuk membuktikan bahwa kami ke depan lebih baik, dan hari ini di waktu yang singkat ya proses produksi surat suara maupun logistik pemilu lainnya ini progresnya sudah luar biasa. Insya Allah semua logistik yang harus dikirim tepat waktunya itu dapat terwujud dengan baik, dan kami pastikan belajar dari pengalaman di 2019 ya, kasus mulai tertukar, terus formulir model C planonya tidak ada dan sebagainya, insya Allah ke depan itu tidak terulang kembali. Dan tentu saja yang perlu diingat juga kemudian publik ini bisa mengawasi pemilu 2024 agar tercipta jujur dan juga adil. Karena apa? Karena kalau kita ini kekuatan handphone ini dan juga media sosial itu yang kemudian menjadi pengawas yang saat ini betul-betul mata semuanya tertuju ketika ada sesuatu hal yang seperti apa bisa viral kemudian di media sosial, dan ini menjadi bahan juga menjadi evaluasi baik itu dari KPU dan juga Bawaslu supaya nanti pemilu 2024 ini benar-benar berlangsung secara jujur dan juga adil. Baik, terima kasih Komisioner KPU Pak Idam Holik sudah bergabung. Ada juga Ketua Bawaslu RI 2017 hingga 2022 Pak Abhan, dan juga anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Nanti kita akan dialog lagi di lain kesempatan Bapak-bapak dan juga Mbak Titi. Terima kasih.